Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Kasdin Putra dari kelas 11-3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Dampak Penjajahan di Negara Kolonial. Pengertian dari kolonialisme. Pengertian kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan juga pasar wilayah tersebut. Hal yang melatar belakangi kolonialisme. Kolonialisme berawal dari perkembangan situasi ekonomi, di mana rempah-rempah masih menjadi komoditas yang paling menguntungkan pada pasar internasional. Itulah yang mendorong para pemilik modal di negara-negara Eropa melakukan ekspedisi ke Afrika dan Asia, di mana bahan baku rempah-rempah mudah didapatkan. Penyebab terjadinya kolonialisme. Hal yang melatar belakangi kolonialisme adalah muncul dari keyakinan bahwa negara-negara atau korporasi yang lebih kuat memiliki hak untuk mengendalikan wilayah atau negara yang lebih lemah dan mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk keuntungan ekonomi dan politik. Tujuan dari perilaku kolonialisme adalah keinginan suatu bangsa untuk menguasai wilayah atau negara lainnya. Selain menguasai wilayah, praktik kolonialisme juga bertujuan untuk menguras semua sumber daya kekayaan negara jajahannya. Peristiwa. Salah satu peristiwa kolonialisme yang kita sudah tahu adalah Indonesia dengan berbagai kelimpahan sumber daya alamnya menarik perhatian dari negara Belanda dan juga Jepang untuk menduduki wilayah Indonesia sebelum merdeka. Contoh lainnya adalah negara Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, dan negara Inggris yang menguasai wilayah India dan semenanjung Malaya. Dampak sosial. Salah satu dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial adalah perubahan sistem pelapisan sosial. Hal ini juga disampaikan oleh Nasution dalam perkembangan sosial masyarakat pada masa penjajahan, bahwa struktur sosial masyarakat mengalami perubahan saat terjadinya penjajahan bangsa Eropa. Dampak ekonomi. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor perkebunan. Perdagangan internasional di Nusantara terganggu oleh monopoli perdagangan VOC. VOC menggunakan penguasa konvensional untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan mengambil hasil bumi. Dampak politik. Salah satu dampak kolonialisme pada bidang politik adalah sistem pemerintahan Indonesia yang diubah oleh kolonialis seperti Daendels dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Meskipun sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Dampak pendidikan. Pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda, sehingga tidak ada pengaruh pada budaya dan kemajuan pendidikan Indonesia. Akibatnya, pendidikan terkesan lebih mencerminkan kepentingan politik dan budaya Belanda daripada kebutuhan lokal. Dampak budaya. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda yang mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Kita memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, seperti handuk dari handot, sepatu dari sepato, dan buku dari book. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.